sholih. Semoga aktivitas kita ini dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak nanti di akhirat, diakui umat beliau, dan kita bisa selamat di dunia dan di akhirat, karena beliaulah manusia satu-satunya yang wajib dan kita taati setelah Allah. Rasulullah lah ahsanal khuluqi wal khalqi wal khalqan wa khuluqan. Rasulullah ini sebaik-baik manusia, baik dalam bentuk ciptaannya maupun akhlaknya. Satu-satunya yang wajib kita taati setelah Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikiran positif bukan positif apa isunya ya. Tapi berpikiran positif, kita masukkan ke tubuh kita semua yang positif-positif, insya Allah kita sesuai dengan inna ya, anak idza dzanni abdi. Kata Allah itu dalam hadis qudsi, aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita menyangka baik, insya Allah yang terjadi pasti yang baik-baik. Ketika mendengar berita buruk, kita selalu mengembalikan kepada Allah. Terus kita jangan berpikiran buruk ya, kita jangan berpikiran buruk. Itu kan cuma berita, belum tentu benar. Kita lanjutkan hadis ke-9. Ke-8, al-haditsus tsaminu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dikatakan dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar dan Umar sendiri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, itu qala berkata, siapa Rasul, umirtu aku diperintah. Umirtu aku diperintah. Siapa yang diperintah berarti? Rasulullah. Yang perintah Allah. An uqatilan nasa. Ini kalau diartikan uqatil itu sebenarnya uqatil itu aku membunuh. Ini kalau bahasanya an itu masuknya an di sini, an uqatil pada fi'il madhi, maka berarti aku diperintah oleh Allah untuk memerangi. Ini kalau nggak belajar grammar Arab yang benar nanti untuk membunuh. Nah ini akhirnya paham-paham radikal itu, paham-paham keras itu karena di sini bahayanya salah memerangi. An uqatila an nasa, memerangi pada manusia. Hatta yashhadu, sehingga manusia itu semua bersyahadat alla ilaha, bahwa sesungguhnya kelakuan itu la ilaha, tidak ada Tuhan atau Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali Allah. Jadi tugas Rasulullah pertama kali ini adalah menegakkan kalimat tauhid. Bagaimana bodohnya manusia, maka sering saya sampaikan di dalam kitab itu bahwa ad-dunya mal'unah, seluruh isi dunia ini dilaknat oleh Allah, wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat juga apa yang ada di dalamnya, illa zikrullah, kecuali ingat kepada Allah. Bagaimana kita menempati bumi Allah, di bawah langit Allah, terus makan dengan lidah yang diberikan Allah, berjalan dengan kaki yang diberikan Allah, bekerja dengan tangan dan otak yang diberikan Allah semuanya, tapi kita nggak ngerti bahwa ini semuanya milik Allah. Hanya begitu bodohnya seseorang yang dia tidak mengetahui nikmat yang begitu banyak, dan dia nggak mengenal siapa yang memberinya, dia nggak mengenal siapa yang memiliki semuanya itu. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kunci umat Islam. Karena kalau ini dibahas sebenarnya Quran itu ya kuncinya di la ilaha illallah. Karena neraka dibuat sebab orang mengingkari la ilaha illallah. Surga pun diciptakan oleh Allah itu karena kalimat la ilaha illallah. Yang mengingkari la ilaha illallah disiapkan neraka, yang mempercayai disiapkan surga. Inilah tugas Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Memusuhi, bukan memusuhi, memerangi manusia yang menolak kalimah la ilaha illallah sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Memeranginya apakah dengan pedang? Tidak. Ya. Perintah perang itu muncul ketika umat Islam sudah kuat, karena perang terjadi pada perang Badar. Itu Rasulullah sudah hijrah. Artinya selama periode Mekah 13 tahun itu tidak pernah terjadi perang. Nah, ini kaum radikal ini perlu dibenahi otaknya kan. Biar gak sedikit-sedikit mengkafir-kafirkan lalu membunuh seenaknya, jangan. Lihat. Itu sebenarnya perintah untuk membalas, karena kita sudah diperlakukan dan itu sudah kuat, walaupun perang Badar tidak imbang 1-3, tapi biiznillah, dan dengan izin Allah umat Islam mampu memporak-porandakan bahkan menang. Memusuhi dengan apa sekarang? Zaman modern memusuhi dengan hujjah, dengan argumentasi, dengan ilmu. Memusuhinya begitu. Karena makna memusuhi ini bisa saja kalau seandainya Pak Ali memerintahkan sampeyan, ya, memerintahkan sampeyan. Perintahnya A, ternyata sampean mengerjakannya B, itu melawan enggak? Melawan perintah. Ini contoh ya. Kalau ada atasan kita memerintahkan untuk berbuat C, ternyata kita kerjakan D, itu berarti ikhtilaf, berarti menyelisihi perintah. Menyelisihi perintah berarti melawan, kan gitu. Nah, Allah sudah menyuruh nabi-nabi dan rasul-rasul untuk hanya menyembah kepada Allah. Tapi dengan perjalanan kehidupan ini, setelah ditinggal para rasul, ternyata umat manusia ini banyak yang menyembah manusia, menyembah patung, bahkan menyembah kuburan. Nah, inilah yang diperangi umat Rasulullah, dan yang diperangi Rasulullah SAW, dan yang sekarang kita lanjutkan, kita estafet untuk memperjuangkan kalimat tauhid. Ya, sebab tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya illallah. Bahkan dalam satu hadis itu disebutkan malam yardo, ya, diqadai walam barang siapa yang tidak ridho pada qadha dan tidak sabar, walam yasbir alal bala'i, dan tidak sabar atas ujianku, ya toh, maka dipersilakan oleh Allah, silakan keluar dari langit dan bumi itu. Terus carilah Robban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ya. Jadi artinya di situ bahwa kesabaran itu kunci kehidupan kita. Untuk apapun yang menimpa kita ini, kalau enak itu disyukuri, kalau nggak enak kita sabar. Wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah diutus untuk memerangi sampai umat manusia ini menyaksikan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, penutup para nabi. Lalu wa yuqimus sholata wa yuqimu lan jumenengaken sira kabeh as-sholata ing salat. Sampai Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk memerangi sampai manusia mau menjalankan atau menegakkan atau mengerjakan sholat yang sudah ditentukan tentunya, ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Ini masuk ke hukum fikih. Wa yu'tu zakata, dan diperintahkan untuk manusia supaya membayar zakat. Perintahnya dalam surah Taubah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiratan wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Khudz, perintahnya fi'il amar, maka pada waktu itu turunnya asbabun nuzulnya ini di Yaman banyak orang yang enggak mau membayar zakat, sehingga sampai turun ayat ini asbabun nuzulnya Rasulullah memerintahkan untuk mengambil secara paksa. Paksaannya 3 pondasi, ya. Bersyahadat, mengerjakan sholat, lalu membayar zakat. Fa idza fa'alu, maka ketika mereka semua sudah mengerjakan manusia itu, dzalika pada yang tersebut, yaitu bersyahadat, mengerjakan sholat, menegakkan sholat dan membayar zakat, asamu minni, maka mereka telah menjaga dariku. Asamu berarti telah menjaga mereka semua, minni dariku. Apa yang dijaga? Dima'ahum, yaitu darah-darah mereka.
Artinya kalau orang sudah mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia menegakkan sholat, dia membayar zakat, maka haram bagi kita untuk memusuhi, apalagi menyesat-nyesatkan. Ini pemahamannya sedalam itu ya. Tidak boleh kita menyesatkannya karena Rasulullah sangat menjaga ini. Kata Rasulullah, asamu minni dima'ahum, mereka menjaga dariku darah-darahnya. Artinya nggak boleh diperangi dong. Ya, nggak boleh diperangi itu. Wa amwalahum, dan hartanya pun dilindungi oleh Rasulullah. Berarti kita sebagai umatnya kita juga melindungi orang yang sudah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang menegakkan sholat, orang yang membayar zakat itu wajib kita lindungi. Ini karena itu saudara kita. Illa bihaqqil islami, kecuali dengan hak Islam. Nah, tadi ada hukum qisas di sini ya. Hukum qisas kalau dia membunuh, qisasnya membunuh ya. Kalau dia mencuri dipotong ya, kecuali itu ya. Kalau dia mengerjakan pelanggaran Islam, maka dia ada hak Islam untuk menindak secara jinayah, secara hukum. Selama dia tidak melanggar hukum Islam, maka dia harus kita lindungi. Nah, ini pun juga berlaku di negara yang menerapkan hukum syariat Islam. Nah, di sini ada orang mencuri langsung potong ya, selesai gitu. Kita yang ditangkap polisi kan ini. Jadi inilah fikih hadir selalu untuk memberikan solusi, bukan menjadi masalah. Ya, hukum itu hadir menempatkan sesuatu pada tempatnya untuk kemaslahatan umat. Nah, negara-negara seperti Arab Saudi, seperti di negara yang menerapkan hukum syariat Islam, dipotong yaitu bagus ya. Dan karena kalau dipotong kiri lalu dipotong kan silang mas. Kalau mencuri itu kiri dulu, mencuri lagi kanan, bisa mencuri lagi yang kanan, baru yang kiri. Jadi prosesnya gitu, silang begini, disilang dulu kiri kanan. Tujuannya apa? Ya supaya dia kan nyuri lagi. Efek jerah, beda dengan negeri kita. Triliunan malah diberikan surat jalan, gitu. Nah itu beda. Jadi kalau yang maling ayam enggak? Yang maling ayam kan, padahal hadnya batasnya berapa? Batasnya itu 1 dirham. Jadi orang itu kalau sudah mencuri 4/4 apa itu gram, 1 dirham itu, 1 dinar ya, 1 dinar itu uang emas itu kan, uang emas itu dicetak itu satu ukurannya itu 4/4 gram. Kalau sekarang harga emas itu 700, berarti 28, yang 7 dibagi 1/4 berarti berapa itu? 175. Berarti anggap 3 juta. Berarti kalau orang itu sudah mencuri 3 juta, itu potong. Nah kita bukan 3 juta, 3 triliun 3 miliar. Nah ini 300 miliar, ini masih aman-aman saja, Masya Allah. Ini alhamdulillah kita hidup di sini nggak dipotong lagi. Wa hisabum, dan hisabnya nas, hisab mereka, hitungannya nanti Allah Ta'ala, dia urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita lanjut lagi, satu hadisnya agak pendek. Al-hadis utasi An-Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Nabi Hurairah itu nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Diberi julukan Abu Hurairah karena dia sangat senang dengan hewan yang namanya kucing. Namanya ya, Abu Hurairah itu nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Bin Sakhra ya. Diberi gelar kunyah Abu Hurairah itu karena saking senangnya dengan kucing. Radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yang bersabda siapa Rasul, nahaitukum, apa yang aku larang pada kalian semua, anhu dari barang yang kularang, fajtanibuhu, maka jauhlah. Intinya apa yang dilarang oleh Rasulullah jauh itu. Kenapa ini yang didahulukan larangannya? Nah, memang ini yang paling berat bagi kita ini, ya. Nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang kularang jauhi kan? Bagaimana kita mengetahui apa yang dilarang oleh Rasulullah? Oleh Allah, karena apa yang dilarang oleh Rasulullah pasti dilarang oleh Allah itu pasti. Ya kita dengan belajar, nggak mungkin kita nggak belajar terus mengetahui ya. Wama amartukum bihi faktu. Wama, dan apapun yang aku perintah pada kamu bihi, dengan barang itu, apapun yang aku perintahkan, faktu minhu,
Maka kerjakanlah. Di sini diberi syarat lagi mastata'tum semampumu. Mastata'tum semampumu. Karena nggak mungkin kalau kita udah capek terus Rasulullah bangun tengah malam sujud sampai subuh lagi, terus nanti dia sampai nggak jadi kerja. Nah, kalau itu karena sesuatu yang wajib bagi Rasulullah mungkin bagi kita sunnah gitu loh ya. Wah ini sepertiga malam kita bangun nirukan Rasulullah ya, besok sampai ke sana apalagi nanti duka nggak jadi kerja. Makanya kerja itu pun akhirnya menjadi ibadah dengan niat yang benar. Itu umat Rasulullah itu paling enak gitu ya. Semampu kata Rasulullah, fa'tu minhu mastata'tum. Datangi apa yang kuperintahkan semampumu. Jadi kuncinya semampu kita. Makanya yang penting ikhlas. Syarat diterima, syarat ibadah itu kan ada 3. 1 ada perintahnya. 2 ada contohnya. 3 ikhlas mengerjakannya karena Allah. Sudah ini aja. Ibadah yang nggak ada contohnya yo sendiri mengikuti sopo gitu. Terus nggak aneh perintahnya terus sing ngongkon yo sopo ngoten nggih lho. Terus apa meneh nggak ikhlas gedumel ya adoh lah. Penak. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, maka sesungguhnya hancurnya orang-orang yang sebelum kamu. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim, karena mereka banyak bertanya. Kebanyakan bertanya. Apa sholat zuhur kok 4, sholat asar 4, kok sholat subuh loro. Ya kakean takon wis ngono kuwi slakono gelem ora ngono. Lah mau tambahi sholat subuh tambahi siji malah rasa ya. Tanggung ya, tangis kadung peteng-peteng salate mek loro tak tambahi 3 lah. Lah malah kacau. Malah kacau gitu. Wah, dhuwur wis kesel-kesel malah 4. Malah apa? Diwalik. Coba kalau sampean pikir secara kesehatan mawon. Dhuwur itu sampean pagi. Itu sampai dhuwur itu kan penat. Penat apa enggak? Penat. Di kala kepenatan itu maka sampean perlu pendinginan yang cukup panjang. Dengan sampean sujud yang benar, posisi kepala di bawah, gitu, terus dada ini di atas, maka secara kesehatan, tapi jangan diniati ini ya, niatnya tetap perintah Allah. Maka itu jantung itu ketika memompa dia bisa mengalirkan oksigen ke darah dan itu fresh lagi. Jadi sampean perlu fresh, makanya sama Allah diberikan waktu yang cukup panjang. Sedangkan subuh, nah, tapi ini nggak karena ini loh ya. Ini penelitian manusia kan boleh meneliti. Subuh kan baru istirahat kan fresh ya, cukup 2 lah. Tapi rakaatan ini qabla subuh khairum minad dunya wa ma fiha. 4 sama aja. 2 rakaat sebelum subuh itu adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. 4 sama. Jadi kalau mau cari menantu yang kaya raya adalah menantu yang sebelum sholat subuh itu qobliyah, kaya raya. Karena dia lebih baik daripada dunia dan seisinya, masya Allah. Makanya orang sebelum kita banyak hancur karena banyak bertanya. Ini banyak diceritakan di dalam surah Al-Kahfi bagaimana Nabi Musa. Siapa orang yang melebihi aku katanya? Sombongnya kan Nabi Musa. Bukan sombong ya. Nabi Musa yang begitu kan. Ada khilbir kan. Nah, Nabi Musa itu memang mengajari syariat tapi hakikatnya adalah Nabi Khidir. Bagaimana dia nanti kalau ikut aku syaratnya jangan banyak tanya ya, jangan banyak tanya. Perahu dilubangi dia tanya, suruh nanya enggak. Terus ada rumah yang dihancurin ya, terus ada anak yang dipukul dibunuh. Dia tapi tetap banyak tanya. Ini kita enggak ceritakan itu, tapi yang jelas intinya jangan sampai kita kebanyakan tanya apabila itu diperintah oleh Rasulullah dan perintah itu sahih. Syaratnya perintah itu sahih. Artinya apa perintahnya? Ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengerjakan sholat yang kita kerjakan aja. Membayar zakat kita, puasa kita. Puasa ini kenapa Pak puasa enggak disebutkan, haji enggak disebutkan? Karena puasa ini bagi yang mampu. Yang enggak mampu toh dapat rukhsah. Orang yang tua renta toh dapat rukhsah, ringanan. Yang tua renta dia enggak mampu cukup bayar fidyah. Kalau dia sakit masih diharap sembuhnya, dia qadha. Kalau nggak bisa diharap sembuhnya fidyah. Dan ini syariat yang bisa ada harga toleran, harga tawar lah. Orang hamil, orang menyusui juga seperti itu. Haji bagi yang mampu jelas. Ya kan? Man istaqa'tum ilaihi sabila. Nah, kalau sholat itu nggak perlu modal.
Zakat ada modalnya, tapi berat di sini. Nah, makanya ada perintahnya tadi kan. Terus la ilaha illallah tanpa modal ya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka kebanyakan dari mereka menyelisihi atau melawan para nabi-nabinya. Kita lihat dari Nabi Nuh ya. Rasul pertama itu Nuh. Menurut versi ulama ya. Kalau nabi pertama Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu menjadi rasul yang didakwai siapa untuk semua anaknya kan gitu. Hah? Nah, ya Adam terus Idris, Nabi itu belum sempat mendakwai banyak-banyak, sudah nggak mau bangkiannya kan ketinggalan di surga. Balik lagi dan nggak sampai sekarang belum turun. Nah, Nabi Idris itu nggak mau keluar dari surga, saking enaknya gitu. Berarti Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam, yang akhirnya menjadi bibit merebaknya manusia di seluruh dunia dengan berbagai macam suku bangsa. Jadi termasuk azab yang diturunkan Allah pada umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh membawa umatnya kurang lebih 89 plus hewan-hewan itu sebenarnya berkah dari itulah maka manusia ini menyebar ke seluruh dunia. Jadi kadang menurut kita itu balak, tapi memang itu sudah rencana Allah. Termasuk corona ini, banyak yang mendapat corona mubarak. Corona ini sangat membawa berkah, tapi juga banyak yang tidak terberkahi kan gitu. Salah satunya membawa berkah, tiket murah Pak Ali lewat Banjarmasin ya, nggak sampai 400. Iya, tiketnya murah. Dan enaknya lagi kita nggak berjubel karena yang tengah kosong. Barokah ya Pak Ali. Cuma agak ribet dikit tuh, kita harus membawa nggak cukup tiket, surat tapi ya, terus pakai masker, dan masker ternyata banyak manfaatnya Mas. Saya mengerti manfaatnya masker itu ketika masuk bandara. Kenapa? Hangat badan, saya nggak batuk. Di pesawat biasanya saya bisa sempat batuk ya. Kalau nggak pakai masker ini ada manfaatnya. Tapi begitu di jalan tak lepas karena saya ngerokok. Gitu. Jadi semua tak tanggapi biasa, turun naik gitu aja, santai, tak anggap nggak biasa aja lah semuanya. Rawahul Bukhari wa Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya kira ini nggak usah perlu banyak-banyak. Mungkin ada yang perlu didialogkan, monggo kita doa habis. Mau dialog, mau ngobrol-ngobrol, mau.